ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dengan kuliah komunikasi Islam. Dan kali ini kita akan membincang tentang prinsip yang ke-13 dari 14 prinsip ilmu komunikasi Islam, yaitu prinsip privasi. Dan prinsip yang ke-13 ini juga masih merupakan prinsip dari konsep dasar bahwa komunikasi Islam adalah bertujuan untuk menebar sil kedamaian. Nah, di antara yang bisa menghadirkan kedamaian untuk orang adalah ketika kita bisa menjaga privasi dari seseorang. Pencinta ilmu komunikasi Islam, setiap orang memiliki ruang privasi yang tidak boleh diungkap di pentas publik. Begitu juga dengan organisasi, dengan lembaga, dan seterusnya. Membocorkan rahasia sama saja dengan menelanjangi orang. Organisasi dan lembaga yang membuat mereka malu, bahkan bukan sekedar malu, tapi rusak kadang-kadang nama baiknya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, Allah melarang orang beriman untuk mencari-cari informasi tentang sesuatu yang masuk dalam ruang privasi ini. Istilah yang dipakai oleh Al-Quran adalah at-tajassus. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmu wala tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Jadi korek-korek, dicari-cari, itu namanya tajassus namanya. Jadi secara umum arti daripada tajassus artinya la tajassasu, artinya adalah dalam tafsir Syadi dikatakan la tufattishu an auratil muslimin wala tattabi'uha watrukul muslim ala halih wasta'milu at-taghaful an ahwalihi allati idza fattashta dhahara minha ma la yanbaghi. Jadi jangan kalian tajassus, artinya jangan memeriksa secara mendalam aib kaum muslimin, dan jangan diikuti terus. Biarkan muslim dengan keadaannya dan gunakan metode taghaful, pura-pura tidak tahu tentang hal yang apabila menyebar akan kelihatan hal-hal yang tidak pantas bagi mereka. Jadi itu namanya larangan untuk tajassus. Nggak boleh kita mengorek-ngorek hal-hal pribadi orang yang apabila terungkap di publik, orang malu dan bisa merusak nama baik daripada seseorang. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala nada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta asma'a al-awatik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyeru sampai kedengaran para gadis, artinya jauh suaranya itu sampai para gadis mendengarkan seruan Rasulullah. Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbahu, ya, walam yadkhulil imana qalbuhu, ya, atau walam yadkhulil imanu qalbahu, ya. Wahai orang-orang, segenap orang yang beriman dengan lisannya dan belum masuk iman ke dalam hatinya, ya. La taghtabu al-muslimin, jangan kalian menghibahi orang Islam. Wala tattabi'u auratihim, jangan menguntit, jangan terus diikuti aurat dan aib mereka. Fa innahu man tatabba aurata akhihil muslim
tatabballahu auratahu. Barang siapa yang mau bongkar-bongkar ngorek aib seseorang, Allah akan buka aib dia. Wa man tatabballahu auratahu yafdahu walau fi jawfi baitih. Kalau Allah sudah buka aurat seseorang, aib seseorang, maka dia tidak akan bisa sembunyi. Dia akan ditampakkan meskipun dia berada di dalam rumahnya. Jadi ada kaidah penting, pencinta ilmu komunikasi Islam, ada kaidah penting perlu kita bangun di prinsip ini. Sesungguhnya Allah akan melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang beriman dengan cara Allah. Ada istilah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu biasanya sejenis dengan pekerjaan yang dilakukan. Kalau kita nauzubillah membuka-buka aib orang, maka balasannya adalah Allah akan buka aib kita, nauzubillah. Orang yang meribah orang lain biasanya juga akan diribahi orang. Orang semangat untuk mencari kesalahan kita. Barang siapa mencela orang semangat untuk mencela kita. Cari kesempatan untuk mencela kita. Itu kaidah. Oleh sebab itu, sebelum kita mencela orang lain, pikirkan dulu ya di kita, kalau kita melakukan ini nanti bagaimana baliknya kepada kita. Pasti orang akan semangat untuk mencari kesalahan dari kita. Nah, di antara ruang privasi itu adalah kalau indikatornya, kalau ada orang ngomong dengan kita, dia ngomong dengan kita, lalu dia noleh ke kanan dan ke kiri, maka pastikan itu amanah hanya untuk kita. Nggak boleh disampaikan ke orang lain. Nah, itu amanah. Ya. Dari hadis Rasulullah SAW, "Iza haddasa ar-rajul bil hadithi tsumma iltafata fahiya amanah." Jika seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain, lalu dia memandang kanan kiri, maka pembicaraan itu pasti adalah amanah, tidak boleh dibuka di ruang publik. Pencinta ilmu komunikasi Islam, di antara masalah yang termasuk dalam ruang privasi adalah masalah hubungan suami istri. Rahasia yang terjadi di kamar tidak boleh dibocorkan oleh siapapun, meskipun yang menceritakan itu adalah suami istri yang bersangkutan. Allah menyebutnya dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu adalah pakaian untuk kalian dan kalian pakaian untuk mereka. Namanya pakaian itu menutupi badan kita. Itulah namanya privasi. Enggak boleh kita buka hubungan itu ke publik. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Di antara jenis manusia paling jelek posisinya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya dan sebaliknya, kemudian dia menyebarluaskan berita hubungan tersebut. Ini ruang privasi yang tidak boleh disebar di ruang publik. Apalagi hari ini, na'udzubillah, ada orang yang sampai memvideokan, kemudian nggak tahu motifnya apa, lalu disebarkan di media sosial tentang masalah-masalah yang sangat-sangat privat ini. Ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan prinsip komunikasi Islam. Di antara masalah yang juga tidak boleh dibuka di depan umum adalah masalah keretakan rumah tangga. Islam mengarahkan kalau ada masalah suami istri dan masih bisa diselesaikan oleh masing-masing dua orang ini, tidak boleh dibawa ke ruang yang lain. Selesaikan saja berdua dulu. Kalau belum bisa selesai juga, bawa di lingkup yang paling terbatas untuk islah. Kedua orang tua atau siapa yang bisa menangani masalah, dilokalisir, tidak boleh menyebar ke banyak hal. Nah, melanggar masalah privasi seperti ini dalam Islam bertentangan dengan konsep dasar ajaran Islam yang bertujuan untuk menebar keselamatan, kedamaian, dan masuk dalam status pelanggaran hak asasi manusia,
bahkan bisa masuk ke melakukan pencemaran nama baik. Jadi ini prinsip ya, kita harus punya ya hal-hal yang namanya privasi, nggak boleh kita bawa ke ruang publik, apalagi menjadikan ini sebagai cara untuk mengintimidasi seseorang ya, dicari kesalahannya, dicari kartunya yang kira-kira kalau diungkap ya maka dia akan mendatangkan banyak uang dari situ ya. Lalu orang ketakutan, akhirnya dia diancam kalau dia macam-macam nanti ya, kalau tidak bayar saya nanti beritanya akan saya ungkap dan seterusnya. Hal-hal yang bersifat pribadi lalu bisa merusak nama orang, ini harus kita jaga supaya orang mendapatkan kenyamanan, kedamaian dari Islam, yang ini merupakan salah satu di antara prinsip bahwa komunikasi Islam menebar semangat kedamaian. Jadi kalau ada ya, komunikasi yang bersemangat untuk membuka aib orang, pasti bertentangan dengan prinsip ilmu komunikasi Islam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang amanah dan mampu untuk menjaga rahasia dan aurat kaum muslimin, supaya aurat kita, aib kita pun dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tema kita, privasi sebagai prinsip dari ilmu komunikasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.